salam sejahtera untuk semua. Masih di channel YouTube Secret Finansial dan bersama saya Syarif HAB dari KHNA atau Kantor Hukum Nenggala Aluguru. Sampai saat ini kami makin banyak menerima keluhan atau khususnya konsultasi oleh masyarakat mengenai perihal masalah yang berkaitan dengan finansial, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan layanan pinjaman, walaupun ada beberapa hal lainnya ya. Banyak masyarakat yang mengkonsultasikan permasalahan finansialnya kepada kami, dan kami coba rangkum, kami kemas bahwa masalah utamanya adalah kriteria yang tidak bisa disesuaikan dengan baik oleh masyarakat yang menjadi nasabah. Salah satu ataupun beberapa ya perusahaan pemberi pinjaman. Kriteria itu terjadi dan dianggap sebagai suatu masalah karena pada saat di tengah perjalanan adanya hal-hal yang tidak bisa disesuaikan dengan baik oleh nasabah. Tapi di sisi lain, mohon maaf, dari perwakilan pihak kreditur juga melakukan suatu tindakan-tindakan yang dianggap membuat rasa takut atau membuat masyarakat ini ada sedikit kegeraman sendiri, khususnya yang menjadi nasabah dan lingkaran sekitar yang terdekatnya. Dari beberapa masalah yang pernah kami tangani, ada bank konvensional, ada layanan pinjaman tanpa bunga, bisa CC, KTA, multiguna gitu ya, atau kredit, dan termasuk layanan pinjaman online. Dari banyak masyarakat yang memberikan keterangan atau kami komunikasikan dengan masalahnya, atas masalahnya gitu ya, ternyata kalau kami pahami, pada intinya masyarakat itu tidak mampu atau mohon maaf belum mampu mengolah salah satu regulasi keuangan yang bersifat pinjaman. Karena rata-rata masyarakat pengguna pinjaman atau kredit itu bersifat konsumtif. Nah, harusnya kalau penggunanya itu adalah pengguna yang konsumtif, pinjaman itu statusnya pinjaman yang bukan mengacu pada hasil kerja atau hasil usaha, apalagi baru mencari untuk pengembalian pinjaman itu. Jadi kalau konsumtif itu hanya sesuatu hal yang digunakan habis, hilang gitu kan. Kalau statusnya pinjaman yang baik itu kan adalah pinjaman yang bisa digunakan untuk regulasi ekonomi yang bisa menunjang kepentingan si peminjam dan keluarganya atau lingkarannya, kan begitu. Tapi sebagian besar pengguna pinjamannya adalah pengguna yang bersifat konsumtif. Pinjam hari ini karena ada keperluan kepentingan. Nah, terus pengembaliannya misalnya dari hasil kerja atau dari hasil usaha, atau baru mencari nantilah
sekian hari bisa diselesaikan karena ada acuan untuk A, B, C, Z gitu kan. Dan pada saat jatuh temponya, si penerima pinjaman ini tidak mampu menyesuaikan dengan sebaik mungkin. Akhirnya terjadilah masalahnya. Masalahnya apa? Dari pemberi pinjaman menurunkan pihak-pihak yang bersifat, mohon maaf, bersifat kasar, baik itu dari komunikasi, baik itu dari tindakan, yang melakukan unsur-unsur penekanan, pemaksaan, atau hal-hal lain yang menurut eh, pandangan umumnya itu sesuatu yang kasar. Kalau kita kaji melalui pandangan hukumnya, hal itu merupakan tindakan pelanggaran hukum lain selain yang berkaitan dengan pinjam meminjamnya itu. Dan hal seperti itu yang sering menjadi masalah bagi masyarakat gitu kan. Artinya apa? Masyarakat meminjam ya menurut kami mau digunakan untuk konsumtif atau produktif atau untuk atas nama lah, kan itu juga banyak gitu ya. Itu tidak menjadi tolak ukur. Tolak ukurnya adalah orang meminjam, pemberi pinjaman mau memberikan enggak, kan gitu. Tolak ukurnya kan cuma itu. Nah, jadi dua hal yang berbeda ya. Kalau untuk masyarakatnya sendiri ya ibaratnya memang kita tidak menyalahkan bahwa banyak sekali masyarakat pengguna pinjaman itu ternyata pinjamannya bersifat konsumtif. Tapi dalam konteks perjanjian antara calon peminjam dengan pemberi pinjaman ya itu bagaimana pemberi pinjaman, selama pemberi pinjamannya itu bersedia memberikan pinjaman, ya calon penerima pinjaman akan menjadi debitur atau menjadi penerima pinjaman gitu. Yang kewajibannya adalah mengembalikan pinjamannya atau membayar hutang, kan gitu. Dalam konteks kontrak perjanjian ataupun ketentuan hutang piutang atau pinjam meminjam, saya sendiri memahami dari beberapa aspek yang berkaitan dengan ketentuan maupun aturan, tidak pernah tercantum atau tidak pernah ada ketentuan baku yang menetapkan bahwa orang penerima pinjaman atau orang penerima hutang pada saat waktu yang ditentukan harus membayar atau mengembalikan pinjaman. Apabila tidak bisa menyelesaikan dengan baik komitmen dan konsekuensinya, maka boleh ditekan, boleh diancam, bahkan ada unsur teror, adanya unsur pemaksaan dan lain sebagainya yang dianggap di luar dari komitmen persetujuan yang sebenarnya. Itu saya belum pernah menemukan ketentuan baku seperti itu, belum pernah. Orang terjebak pinjol, ditekan, diancam, diteror. Orang punya kredit, mohon maaf, leasing motor, nanti motornya akan ditarik dalam konteks seperti apa, komitmennya bagaimana, itu kan juga harus jelas. Ditarik dalam hal bahwa diambil dengan baik-baik atau diserahkan oleh konsumen, mungkin itu tidak jadi masalah. Tapi pada saat ada terjadinya pemaksaan, pengambilan paksa, ataupun ada unsur-unsur yang mengelabui si konsumen, pengguna kendaraan yang dimaksud, tentu kan itu sesuatu hal yang tidak bisa dibenarkan. Tapi ini lumrah gitu loh. Ada penerima pinjaman seperti bank harian, bank atau dianggapnya kayak bank emok, bank titil. Sekarang juga lagi marak tuh bank mingguan, yang kumpulan gitu kan, yang naungannya katanya koperasi atau lembaga-lembaga pemberi pinjaman lain yang memasyarakat. Pada saat salah satu ataupun beberapa nasabah itu tidak mampu menyelesaikan kewajibannya di waktu tertentu, terjadilah unsur-unsur yang dianggapnya tidak ada dalam
komitmen perjanjian. Lah kan itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan juga gitu. Nah, ini yang harus bisa dijadikan acuan oleh masyarakat, bahwa kalau memang mau mengikatkan suatu hal, ya tentu harus jelas. Kalau memang orang nggak punya, kalau memang orang punya hutang, pada waktunya ditagih atau diingatkan atau dimintai pertanggungjawabannya, apabila tidak bisa menyelesaikan dengan baik, nanti boleh digunakan cara paksa. Misalnya seperti itu, tuangkan dalam kontrak perjanjian. Komitmennya memang harus seperti itu, karena komitmen perjanjian itu kan dibuat pada saat awal adanya persetujuan awal dimulai adanya si calon penerima pinjaman dengan si pemberi pinjaman, kan begitu. Tapi hal-hal yang terjadi di perjalanan ternyata berbeda. Di komitmennya tidak ada unsur paksaan, di komitmennya tidak ada unsur bersifat penekanan, apalagi ancaman teror, tapi terjadi. Dan ini pun dimakan mentah-mentah oleh masyarakat. Dianggapnya hal seperti ini hal umum, hal biasa. Ya kan aneh gitu ya. Kok sesuatu hal yang tidak bisa dibenarkan dianggap menjadi pembenaran oleh masyarakat. Nah, ini yang harus dipahami oleh banyak masyarakat. Bagaimana hal-hal yang seperti itu bisa menjadi pembelajaran buat masyarakat, dan masyarakat pun harus betul-betul berani menyampaikan sesuatu yang sebenar-benarnya ataupun melakukan perlawanan terhadap sesuatu yang tidak bisa dibenarkan menurut umum, apalagi menurut hukum. Itu yang ingin kami sampaikan. Karena itu bagi masyarakat ataupun yang ingin mengetahui, memahami hal-hal yang berkaitan dengan perihal masalah, khususnya yang berkaitan dengan layanan pinjaman, hutang, atau khususnya finansial ya, bisa mengikuti channel kami ya, atau nanti bisa berinteraktif dengan admin untuk mendapatkan akses, baik itu untuk konsultasi, baik itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyesuaian masalah secara khusus atau mendapatkan layanan-layanan khusus gitu ya. Bisa tanyakan di admin yang ada di YouTube nanti. Mungkin itu saja, maka mohon agar bisa dijadikan pembelajaran buat masyarakat yang lain. Ikuti terus channel YouTube Secret Finansial. Mudah-mudahan banyak manfaat, mudah-mudahan bisa menjadi ajang penguat masyarakat, baik secara psikologi, pengetahuan secara umum, dan khususnya aturan yang diterapkan berdasarkan kesesuaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.